Saya perlu jelaskan mungkin dari awal pembukaannya, kalau istighfar itu Bapak Ibu sekalian adalah permohonan maaf. Mirip kalau kita buat salah kita bilang maafin saya ya pada manusia. Nah itu istighfarnya. Jadi kalau saya bilang astagfirullahaladzim misalnya, saya memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung. Nah, seperti itu ya, itu istighfar. Sementara taubat, ikrar tidak mau mengulanginya. Nah, jadi seperti kalau kita bilang sama orang maafin saya ya, lalu kita bilang saya janji nggak akan ulangi. Nah itu taubat. Ya, itu berarti kita taubat. Gitu ya. Ini supaya memudah memahami saja. Walaupun taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dua hal ini sebenarnya tidak dipisahkan, digabung satu sama yang lain. Makanya biasanya Nabi SAW mengatakan aku bertobat dan beristighfar kepada Allah karena sungguhnya dalam sehari aku istighfar dan tobat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Jadi Nabi SAW membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Digabung. Ya Allah saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulanginya. Nah seperti itu dua makna daripada poin-poin ini. Sementara di sini penulis mengambil taubat dulu dan berdalilkan surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60 bagi yang pegang bukunya di halaman 36. Yang bunyinya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat. Ini setelah Allah SWT sebutkan tentang ancaman-ancaman bagi para pembangkang, ya, orang yang tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau mentaati Allah, apalagi tidak mau beriman kepada Allah SWT dalam keadaan kufur. Tapi kalau ada orang yang taubat, dia kembali kepada Allah. Dia ikrarkan dia beriman, dia syahadat misalnya, atau dia tadinya buat dosa lalu dia tinggalkan ya karena Allah SWT. Kemudian dia beriman dan mengerjakan kebajikan. Berarti taubat tidak cukup hanya mengatakan saya tidak mau buat lagi ya Allah. Harus diikuti dengan keimanan dan sibuk setelahnya dengan amal saleh. Kenapa banyak orang setelah hijrah, setelah berubah, kemudian dia ya tetap kembali kepada pelanggarannya? Karena memang dia sendiri tidak sibuk dengan amal saleh. Kalau Bapak Ibu terbiasa, maaf ini sebagai contoh saja, bukan Anda yang saya singgung tapi saya sedang bicara umum. Kalau kita terbiasa misalnya sebelum mengenal pengajian, sebelum taubat kepada Allah, misal jam 9 malam sampai jam 12 malam misalnya terbiasa ke karaoke, nyanyi-nyanyi atau ke diskotik, buat dosa kepada Allah, mabuk-mabukan atau sama lawan jenis, contoh. Sekarang kita taubat. Udah saya nggak mau lagi lakukan. Saya tahu ini dosa, hati saya gelisah misalnya. Caranya adalah di waktu ini harus diganti dengan kegiatan ibadah. Tidak cukup kita mengatakan saya tobat saja. Sibukkan diri di saat itu. Mungkin hadiri kajian, mungkin silaturahim keluarga, mungkin kita tidur cepat buat program supaya bisa bangun tahajud, supaya tergantikan program maksiat yang dulu. Harus begitu. Kalau dulu kita berkumpul sama komunitas yang komunitas ini selalu aja isinya gosip orang, fitnah orang lain, program bagaimana melakukan perselingkuhan atau yang sejenisnya lah, ya kemaksiatan, maka sekarang kita setelah taubat kepada Allah harus mengganti komunitas itu. Harus berganti. Kita sudah harus keluar dari grup-grup yang penuh kemaksiatan, media-media dan seterusnya, kita sudah pindah kepada hal yang lebih baik yang bisa membawa kita lebih istiqomah, konsisten dalam menjaga. Semua fasilitas yang membawa pada pelanggaran agama ditutup. Ya, ditutup. Saya sering sampaikan contoh di pengajian-pengajian. Kalau kita ibarat orang yang masih membuka pintu dosa dengan orang yang menutup pintu dosa sama sekali. Dua-duanya ini bisa dimasuk dalam kategori taubat, gitu ya. Ada orang yang taubatnya cuma setengah-setengah. Ya udah dia tinggalkan hari ini, tapi besok kalau ada godaan dia ulangi lagi. Ini lemah sekali. Ada orang tidak yang konsisten. Udah sekali dia tinggalkan selesai. Mau siapapun yang goda dia di muka bumi ini dia tidak peduli. Walaupun nyawanya harus terenut dia tidak peduli. Yang penting dia dalam kondisi taubat gitu ya. Dia dalam kondisi betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini beda. Contohnya adalah ibarat kalau kita punya rumah kemudian jebol temboknya. Ruangan ini misalnya jebol. Bagian tengah jendela ini jebol misalnya nggak ada. Anggap ini rumah kita. Maka solusi agar tidak masuk serangga, tidak masuk udara dingin, tidak masuk hujan itu ada dua. Ya, maksudnya kita tidak kena itu ya. Kita tidak kena, bukan masalah masuk, mungkin masuknya bisa saja. Yang pertama, ini adalah contoh yang pertama tadi. Orang yang hari ini taubat, tetapi dia besok bisa saja ngulangin lagi.
Orang yang tidak peduli dengan jebolan ini. Orang cuma peduli dengan dirinya sendiri. Ya udah dia pakai selimut saja. Dia pakai selimut, pikirnya sudah saya nggak kena dingin, saya bisa selamat dari nyamuk misalnya. Ya. Tapi dia lupa kalau dia tidur bisa saja tersingkap selimutnya, dia kedinginan dan bisa digigit oleh serangga. Kenapa? Karena sumber utamanya nggak ditutup. Dia cuma selamatkan dirinya. Nah ini ibaratnya orang yang tahu ini, oh ini udah nggak boleh, tapi masih bersama dengan komunitas teman-temannya yang rusak, masih ada di grup yang selalu bicara masalah gosipin orang dan segala macam begitu. Jadi dia kapan dia lalai sedikit dia pasti terpengaruh. Gak mungkin tidak. Gitu ya. Atau cara yang kedua efektif. Gak perlu pakai selimut. Tutup tembok itu. Lubangnya ditutup. Beli jendela tutup. Atau pasang hebel batu bata tutup. Selesai. Kalau kita tutup sumbernya, angin gak masuk, serangga gak masuk. Biar juga kita gak pakai selimut gak masalah. Maksudnya apa? Tutup semua sumber-sumbernya itu. Gak ada lagi di grup-grup itu, gak ada lagi sama komunitas. Tapi Ustaz nanti kita dikira sombong. Enggak, tetap kita say hello oke. Gak apa-apa. Kenal orang oke. Tapi gak jadi lagi sahabat. Kita keluar dari grup itu, kok kamu keluar kamu sombong sekali? Bukan, saya ada kesibukan. Saya takut nanti saya gak bisa update di grup itu. Gak apa-apa. Keluar saja dari situ. Nanti kalau butuh apa-apa japri saya aja ya. Udah selesai. Karena selama kita masih ada di grup itu, kita pasti terpengaruh. Oh, tiap hari mereka update macam-macam di situ. Ya, kirim foto, kirim ini, kirim itu. Yang cerita maksiatnya, yang cerita selingkuhannya, yang cerita tentang minuman kerasnya, narkotikanya, dan segala macam hal. Gitu kan? Itu maksiat terjadi di situ, maka kita terlibat. Ya. Maka yang paling efektif adalah tutup lubangnya. Udah selesai. Ya, mau orang bilang apa terserah. Makanya di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita, dia berzina, ya, kemudian dia bilang, ya Rasulullah hukum saya. Saya udah berzina, dia punya suami, dia selingkuh. Sampai hamil kalau ingat saya. Akhirnya dia datang kepada Nabi, dia betul-betul merasa bersalah, dia nggak mau kecuali harus dirajam. Dia minta dirajam, dihukum mati. Itu di zaman Nabi dalam hadis Bukhari. Maka Nabi SAW sempat mengatakan, kamu dalam kondisi hamil, pulanglah. Coba berikan dulu hak bayi itu sampai kau melahirkan. Sebenarnya ada sebagian ulama memberikan isyarat dalam riwayat ini. Nabi mengatakan kamu taubat saja, jangan datang melapor kepada saya. Kalau memang kau betul-betul mau kembali ke jalan Allah sudah, gitu kan? Jangan ulangi lagi. Tapi wanita ini rupanya selama 9 bulan gelisah. Dia tetap merasa berdosa. Dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, anak ini sudah lahir, hukum saya. Hati saya tidak tenang. Betul-betul dia tidak peduli lagi dengan perkataan orang. Bagi dia jangan sampai nanti Allah hukum marah sama saya masuk neraka nih. Ya. Maka Nabi bilang anak itu bayi itu baru lahir. Berikan haknya. Dia disapi, ya, diberikan air susu, dirawat 2 tahun. Maka dia pulang, dirawat sama dia. Setelah 2 tahun masih datang. Perempuan lalu mengatakannya Rasulullah sudah selesai berikan hak ini. Hukum saya nggak tenang. Maka Nabi SAW suruh sahabat rajam. Kalau Bapak Ibu pernah berbuat dosa, kemudian penyesalannya tidak terputus, itu berarti ketulusan Anda dalam taubat. Selalu setiap kali kita kenang dosa itu langsung kita ketakutan sama Allah. Tapi kalau kita kenang dosa itu lalu kita ingin berbuat lagi, itu berarti dari syaitan udah. Nah itu tergantung kadar keikhlasan kita dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menggabungkan sini orang yang taubat harus diikuti dengan keimanan plus amal saleh, sibuk dengan kebaikan-kebaikan sesudahnya, ya. Maka mereka itu kata Allah akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Karena kesalahannya sudah dimaafkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari satu perbuatan salah, maka dia bersih seakan-akan tidak pernah punya dosa sebelumnya. Asal dia tulus, ya. Maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat dosa kemudian dia penuhi 3 syaratnya. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, syarat taubat ada 3. Dia meninggalkan dosa itu seketika. Dosa apa saja? Tinggalkan langsung. Lagi zina, lagi bohong, lagi mabuk, narkotika, berhenti. Total. Gak mau tahu lagi. Mau satu dunia ini jutaan orang datang goda lagi, dia gak mau tahu. Yang kedua, sesali. Penyesalannya harus dipelihara itu. Jangan nyesal sekarang, besok kembali ulangi. Tidak, memang penyesalan itu pada saat kita lagi nangis, takut sama Allah, itu dijaga. Terus
kita jaga. Ya, kalau perlu ada rekaman kita, ya, kita rekam diri kita sendiri pada saat kita lagi taubat kepada Allah. Supaya kita bisa lihat lagi, oh itu dulu waktu saya nangis sama Allah. Hanya untuk kita pribadi saja. Untuk menguatkan itu. Karena memang penyesalan ini harus kontinu. Kapan dia kendor, kita bisa terjerumus lagi. Dan dosa ini kan bahasa Indonesianya itu sebenarnya pelanggaran ya. Pelanggaran berarti sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Walaupun ada kemungkinan dimaafkan. Dan yang ketiga, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dia bertekad sama Allah, ya Allah saya tidak akan ulangi. Nah gitu ya. Nah kalau tiga ini terpenuhi kata Imam Nawawi rahimahullah, diterima taubatnya.